Tentara Israel sering menyiksa warga Palestina mungkin sudah biasa, tapi kali ini pasukan Zionis dikabarkan banyak ditangkap dan mendapatkan siksaan dari para pasukan beruang merah. Diketahui pasukan Pak Ramzan tengah berjaga di sekitar Masjidil Aqsa dan berhasil menangkap beberapa dari pasukan Zionis yang terpantau berperilaku kasar pada jamaah di sana. Hal ini membuat geram para pasukan Rusia sehingga pembalasan pun dimulai. Kejadian ini menjadi viral karena banyak dari ratusan Israel menjadi ciut tidak berdaya. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas. Kedua pemimpin membahas soal serangan Israel di Masjid Al-Aqsa terhadap warga Palestina. Kremlin menyampaikan dalam keterangannya dalam pembicaraan telepon pada Senin lalu, Putin dan Abbas membahas masalah pemukiman Timur Tengah dalam konteks meningkatnya ketegangan di tepi barat dan Yerusalem Timur, seperti dikutip dari laman Al Arabiya. Diketahui hubungan Israel dan Rusia memang saling bersitegang. Di sisi lain, pada konferensi pers di Tel Aviv, Netanyahu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun hubungan Rusia dan Israel tidak bermasalah. Menteri Yair Lapid dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengoceh, membahayakan keamanan nasional kita, ujar Netanyahu. Kita bisa dan perlu keluar dari krisis ini, katanya. Saya khawatir apa yang kami bangun selama bertahun-tahun dirusak di depan mata kami dalam beberapa pekan terakhir. Dia menyalahkan kombinasi dari amatirisme, tidak bertanggung jawab dan arogansi, meminta Lapid dan Gantz menghentikan ocehan tentang masalah ini. Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Lapid dengan cepat mengutuk serangan itu sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Lalu Moskwa meningkatkan upayanya untuk mengusir badan Yahudi dari perbatasannya. Mantap, militer Turki dan Rusia kirim pasukan serang Zionis meskipun dua negara tengah dalam konflik. Meskipun tengah dilanda bencana, militer Turki masih memberikan bantuan untuk pasukan Palestina. Sementara itu pasukan Rusia juga tak mau kalah untuk juga mengirim pasukannya ke Palestina. Israel mengira dirinya tengah santai karena Turki tengah merasakan duka dan Rusia tengah sibuk dalam kondisinya menginvasi Ukraina. Namun kedua militer hebat di dunia ini masih bersatu padu di tengah konflik Palestina versus Israel. Dikabarkan Turki mengirimkan beberapa unit militernya untuk berjaga di setiap daerah rawan di Palestina. Sedangkan Rusia mengirimkan tentara terbaiknya dan artilerinya untuk pasukan perlawanan Palestina yang tengah berjuang di tengah serbuan tiada henti dari rezim Zionis yang kini pemimpinnya makin kacau. Bahkan pemimpinnya kali ini makin ekstrim dan mendapat banyak hujatan oleh para pemimpin di dunia dan bahkan oleh banyak petinggi militer di Israel. Militer Turki dan Rusia memang dari awal memang selalu ada bersama Palestina. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan senjata super canggih yang mampu merontokkan Iron Dome milik Israel. Pasukan Turki juga mampu menghabisi banyak ratusan tentara Israel menuju kuburan. Kami akan terus berada di garda terdepan bersama ribuan saudara muslim kami. Normalisasi bukanlah alasan untuk tidak melawan kekejaman Zionis. Tak peduli apapun yang terjadi pada tanah kami di Turki, itu tidak akan menghentikan aksi kita dalam memberikan kedamaian dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sementara itu, tentara Putin berhasil menumbangkan serangan pasukan Zionis hingga bikin militer Israel mengangkat bendera putihnya, tak sanggup lagi melawan kehebatan si beruang merah. Rusia kirim tentaranya habisi tentara Zionis Israel. Bukan rahasia umum jika Rusia menjadi salah satu negara yang rutin memberikan bantuan kepada Palestina baik secara moral dan juga material. Negara beruang merah selalu berada di garda terdepan dalam menumpas serangan Israel dan melindungi warga Palestina dari amukan tak berujung tentara Zionis yang kejam. Namun karena standar ganda yang diterapkan Amerika, tentara Zionis tak pernah salah dalam melakukan aksinya. Namun Rusia disebut pendosa yang telah menginvasi Ukraina.
Hal itu semakin mendidihkan darah beruang merah. Bagaimana tidak, militer Rusia akhirnya mengirimkan beberapa pasukan terhebatnya untuk melawan para tentara yang berada di sekitaran Masjidil Aqsa, perbatasan Palestina hingga Jenin. Kemunculan tentara beruang merah ini bikin merinding dan menjadi kejutan luar biasa bagi tentara Israel yang awalnya hanya duduk santai dan mengintimidasi sipil yang berada berseliweran di daerah yang dijaga militer Zionis tersebut. Kemunculan tentara Putin bikin militer Zionis jadi lebih waspada, bahkan ada beberapa yang angkuh dan sombong. Tak perlu basa-basi, tentara Rusia langsung memberinya pelajaran. Hal ini menjadi tontonan hingga membuat beberapa warga Palestina yang menyaksikan di sana merasa takjub atas tindakan tegas militer Rusia pada si biang kerok tentara Israel tersebut. Sementara itu, Rusia menuding operasi militer Israel di Ukraina sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dunia atas konflik rezim yang terjadi dengan Palestina. Tuduhan itu dilontarkan kepada Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid usai menuduh Rusia telah melakukan kejahatan perang di Ukraina.